Kisah Raja George Tupu I sang penyatu Tonga. Awal kehidupan di negeri lautan. Di tengah samudra Pasifik yang luas. Di bawah langit biru yang tanpa batas. Terbentang gugusan. Pulau-pulau yang dikelilingi. Karang putih dan pepohonan kelapa yang melambai di hembus angin. Di sanalah, pada awal abad ke-19, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak mengubah nasib bangsanya. Anak itu bernama Teufahau. Keturunan dari garis bangsawan besar Ha'angata Motua, penguasa Tonga Tapu. Sejak bayi, suara tangisnya dianggap sebagai tanda kebesaran. Para tetua berkata, ia akan menjadi taufan yang membawa perubahan. Ibunya, wanita berhati lembut namun berjiwa teguh, menanamkan nilai kasih dan tanggung jawab. Ayahnya mengajarkan tentang keberanian dan kehormatan seorang pemimpin. Teufahau, kecil tumbuh di desa pantai tempat nyanyian ombak menjadi lagu pengantar tidur. Dan kisah para leluhur menjadi pelajaran hidup. Ia belajar membaca tanda angin, menebak arah ikan, serta memahami bahasa laut. Tapi lebih dari itu, ia tumbuh menyaksikan kekacauan dan perang saudara yang mencabik tanah kelahirannya. Tiap pulau memiliki penguasa sendiri. Kepala suku saling curiga, membangun kekuatan, berperang demi tanah dan kehormatan. Api kebencian menelan rakyat kecil. Melihat semua itu, jiwa muda Teufahau memberontak. Ia berjanji, suatu hari nanti Tonga harus bersatu tidak dengan darah, tetapi dengan keadilan. Pendidikan dan kepribadian sang pemimpin. Dari usia belia, ia sudah menunjukkan kecerdasan dan keteguhan yang luar biasa. Ia bukan anak yang tunduk membuta pada adat. Ia sering bertanya kepada tetua desa, mengapa manusia harus berperang jika semua memanggil tanah ini sebagai ibu yang sama? Pertanyaan itu membuat para orang tua terdiam. Teufahau gemar mendengar cerita-cerita sejarah bangsanya tentang raja-raja besar dari masa lampau seperti Tu'i Tonga, Tu'i Ha'atakalau, dan Tu'i Kanokupolu. Namun, ia juga sadar bahwa kejayaan masa lalu telah hancur karena keserakahan dan perpecahan. Ia bersumpah untuk mengembalikan kejayaan itu dalam bentuk baru, kerajaan yang adil dan bersatu. Ia berlatih seni perang sejak remaja. Tubuhnya kuat, pikirannya tajam, dan hatinya berani. Tapi yang paling mengagumkan adalah sifat mawas diri ia. Tidak mudah tergoda kekuasaan. Ia selalu mengingat pesan ibunya. Pemimpin sejati tidak memerintah dengan tombak, melainkan dengan hati. Kebangkitan sang pejuang. Ketika mencapai usia muda, Tonga masih terpecah oleh perang saudara. Kepala suku dari Pulau Fafa'u, Ha'apai, dan Tonga Tapu saling bersaing memperebutkan supremasi. Teufahau mewarisi kepemimpinan atas Ha'apai dan sebagian Fafa'u dengan pasukan kecilnya. Ia memulai langkah pertama untuk menegakkan ketertiban. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, ia memanfaatkan kecerdikan dan diplomasi. Kepada musuh yang mau berdamai, ia tawarkan persahabatan. Kepada mereka yang keras kepala, ia tunjukkan kekuatan tanpa kekejaman. Ia mengatur perang dengan disiplin ketat. Tidak boleh menjarah desa rakyat, tidak boleh membunuh orang tak bersenjata. Prinsip-prinsip itu membuatnya disegani oleh rakyat, bahkan oleh musuh-musuhnya. Di tengah zaman kekacauan, muncul seorang pemimpin muda yang menegakkan kehormatan, bersentuhan dengan ajaran baru. Ketika para misionaris Kristen tiba di Tonga, banyak kepala suku menolak mereka. Namun Teufahau melihat sesuatu yang berbeda. Ia mendengar mereka berbicara tentang kasih, pengampunan, dan keadilan universal. Ia merenung panjang. Dalam malam-malam sunyi di tepi pantai Ha'apai, ia berpikir, jika ajaran ini bisa menghentikan perang, maka mungkin Tuhan benar-benar berbicara lewat orang-orang asing itu. Setelah melalui perenungan mendalam, ia memeluk agama Kristen. Ia dibaptis dengan nama George, menghormati Raja George dari Inggris. Tapi meski mengambil nama asing, jiwanya tetap Tonga sejati. Ia berkata kepada rakyatnya, aku mengambil nama mereka, tetapi hatiku tetap di tanah ini. Agama bukan untuk menjual tanah air, melainkan untuk menyelamatkannya. Penyatuan Kepulauan Tonga. Setelah menjadi seorang pemimpin Kristen, George mulai membangun kerajaan yang bersatu. Proses itu panjang, berliku, dan penuh darah air mata. Ia harus menghadapi kepala-kepala suku yang menolak tunduk. Selama bertahun-tahun ia berjuang, menempuh diplomasi dan peperangan. Dari pulau ke pulau, ia menegakkan kekuasaan yang baru, kekuasaan yang bukan didasarkan pada keturunan semata, melainkan pada hukum dan iman. Akhirnya,
pada pertengahan abad ke-19. Seluruh Tonga dari Vava'u, Ha'apai, Tonga Tapu, hingga pulau-pulau kecil berada di bawah satu mahkota. Tonga yang dahulu tercerai-berai kini menjadi satu kerajaan yang kuat. Dalam upacara besar di Nuku Alofa, rakyat berkumpul, genderang dipukul, dan doa dinaikkan. George Tupou yang pertama dimahkotai sebagai Raja Tonga, simbol dari kebangkitan bangsa yang baru. Raja dengan visi besar. Sebagai raja, George Tupou yang pertama tidak berhenti pada penaklukan. Ia tahu bahwa kekuatan sejati kerajaan bukan di medan perang, tetapi dalam hukum, pendidikan, dan moral. Ia menulis dan memperkenalkan konstitusi Tonga pada tahun 1875, menjadikan Tonga satu-satunya kerajaan Pasifik yang memiliki undang-undang dasar tertulis pada masa itu. Konstitusi itu mengatur hak-hak rakyat, membatasi kekuasaan bangsawan, melindungi kepemilikan tanah rakyat, dan menetapkan garis suksesi kerajaan. Ia juga mendirikan Dewan Bangsawan dan Dewan Menteri, menciptakan sistem pemerintahan yang stabil. Di bawah bimbingannya, hukum adat yang baik diselaraskan dengan hukum barat, menghasilkan tatanan unik yang memadukan jiwa tradisi dan semangat modernitas. Diplomasi di tengah bahaya kolonialisme. Pada masa pemerintahannya, bahaya terbesar datang bukan dari dalam negeri, tetapi dari luar. Inggris, Jerman, dan Prancis berlomba menguasai kepulauan Pasifik. Fiji sudah jatuh ke tangan Inggris, Samoa dibagi antara Jerman dan Amerika, Tahiti dikuasai Prancis. Tonga berada di tengah badai kekuasaan kolonial. Tapi George Tupou yang pertama tidak gentar. Ia memahami dunia baru ini dan bermain dengan cerdas di dalamnya. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan Inggris, tetapi tidak pernah menyerahkan kedaulatan. Ia menandatangani perjanjian perlindungan yang memastikan Tonga tetap merdeka. Ia juga mengatur agar tanah Tonga tidak boleh dijual kepada orang asing, mencegah kolonialis memperoleh pijakan ekonomi. Ia berkata dalam salah satu pidatonya, "Selama laut masih mengelilingi kita, dan angin masih meniupkan harum pandanus, Tonga akan tetap milik anak-anaknya sendiri." Kebijakan itu membuat Tonga menjadi satu-satunya kerajaan Polinesia yang tidak pernah dijajah secara penuh. Kehidupan pribadi dan keteladanan. Di balik kekuasaannya, George Tupou yang pertama hidup dengan kesederhanaan. Ia menolak hidup mewah di istana besar. Rumahnya sederhana, makanan sehari-harinya sama seperti rakyat biasa, ikan bakar, obe, dan kelapa muda. Ia sering berjalan kaki di desa, berbicara dengan nelayan dan petani. Ia menanyakan kebutuhan rakyat, menegur pejabat yang lalai, dan memberi teladan dengan tindakan, bukan hanya kata. Ia juga sangat menghormati pendidikan. Ia percaya bahwa masa depan Tonga ada di tangan generasi muda. Ia mendukung pendirian sekolah-sekolah Kristen dan menyuruh bangsawan mengirim anak-anak mereka untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Tahun-tahun terakhir sang raja, menjelang akhir hidupnya, George Tupou yang pertama menjadi simbol kebijaksanaan. Rambutnya memutih, matanya menatap jauh ke cakrawala, namun semangatnya tetap menyala. Ia sering duduk di tepi laut Nuku Alofa, memandangi ombak yang datang dan pergi. Ia berkata kepada para penasihatnya, "Lihatlah laut itu, ombak datang silih berganti, tetapi tanah ini tetap berdiri. Demikian pula kerajaan kita, ratu dan raja akan berganti, tetapi Tonga harus tetap utuh." Pada tahun 1893, ia menutup mata untuk selamanya. Rakyat dari seluruh pulau datang memberikan penghormatan terakhir. Tangisan bercampur doa memenuhi udara. Namun kematiannya bukan akhir, melainkan permulaan dari warisan panjang. Tonga tetap berdiri sebagai kerajaan yang bebas, berdasar hukum, dan berdaulat, sebuah keajaiban di tengah gelombang kolonialisme dunia. Warisan abadi. George Tupou yang pertama dikenang sebagai bapak bangsa Tonga, raja pertama yang menyatukan rakyatnya dengan keberanian, kebijaksanaan, dan iman. Ia bukan hanya raja penakluk, melainkan juga arsitek bangsa, pendiri sistem hukum, dan pelindung tanah airnya dari penjajahan. Warisannya tetap hidup dalam semangat rakyat Tonga hingga hari ini. Semangat kebanggaan, kemandirian, dan kasih kepada tanah kelahiran. Tonga berdiri di atas batu, bukan pasir, katanya dulu. Selama rakyatnya bersatu, angin dunia takkan menggoyahkannya. Tindakan dan pencapaian Raja George Tupou I sepanjang hidupnya. 1. Menyatukan kepulauan Tonga yang terpecah. Sebelum George Tupou I berkuasa,
Tonga adalah kumpulan pulau yang dipimpin oleh berbagai kepala suku dan raja kecil, seringkali berperang satu sama lain. Ia memimpin penyatuan pulau-pulau utama Tonga terutama Fafel, Ha'apai, dan Tongatapu dengan gabungan strategi militer, diplomasi, dan agama Kristen. Ia berhasil menghentikan perang saudara dan meletakkan dasar bagi kerajaan Tonga yang bersatu di bawah satu pemerintahan pusat. 2. Mengakhiri sistem kepala suku yang memecah belah. Sebelum kekuasaannya, para kepala suku memiliki otoritas absolut atas tanah dan rakyat. Mereka sering bertindak semena-mena. George-Tupu I mengurangi kekuasaan kepala suku, menggantinya dengan sistem pemerintahan berdasarkan hukum tertulis. Ia memperkenalkan konsep bahwa raja adalah pelindung rakyat, bukan penguasa atas rakyat. 3. Memeluk dan menyebarkan agama Kristen. George-Tupu I memeluk agama Kristen setelah berinteraksi dengan misionaris Metodis Inggris. Ia menggunakan agama Kristen sebagai dasar moral dan persatuan nasional, menggantikan sistem kepercayaan lama yang sering disalahgunakan untuk perang dan kekuasaan. Ia melindungi para misionaris dan mendukung pembangunan gereja serta sekolah-sekolah Kristen di seluruh Tonga. Hasilnya, rakyat Tonga beralih ke Kristen secara damai, dan agama ini menjadi fondasi kehidupan bangsa. 4. Menetapkan konstitusi pertama di Pasifik tahun-tahun 1875. Ini adalah pencapaian terbesarnya. Pada tahun 1875, Raja George-Tupu I menandatangani konstitusi kerajaan Tonga, yang membuat Tonga menjadi kerajaan konstitusional pertama di Kepulauan Pasifik. Isi konstitusi tersebut meliputi jaminan hak-hak rakyat, kebebasan beragama, perlindungan hukum, hak atas tanah, pembatasan kekuasaan bangsawan dan pejabat, pembentukan Dewan Bangsawan dan Dewan Menteri, aturan pewarisan tahta secara sah dan tertulis. Dengan langkah ini, ia menjadikan Tonga kerajaan modern berbasis hukum, bukan sistem adat semata. 5. Melindungi tanah dan kedaulatan Tonga. Ketika Inggris, Prancis, dan Jerman mulai menjajah wilayah Pasifik, Tonga berada dalam bahaya besar. George-Tupu I melarang keras penjualan tanah Tonga kepada orang asing. Ia menetapkan hukum bahwa tanah hanya boleh dimiliki oleh orang Tonga. Langkah ini membuat Tonga tidak pernah dijajah secara langsung oleh kekuatan Eropa, berbeda dengan Fiji, Samoa, atau Tahiti. Ia juga menandatangani perjanjian persahabatan dengan Inggris yang memberikan perlindungan politik, tetapi tanpa menyerahkan kedaulatan. Dengan diplomasi yang cerdas, ia menjaga Tonga tetap merdeka hingga hari ini. 6. Membangun pemerintahan dan administrasi modern. Ia mendirikan sistem pemerintahan yang teratur, Dewan Bangsawan Nobles Council, untuk mengatur urusan tradisional dan hukum tanah, Kabinet Menteri untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari, pengadilan dan sistem hukum tertulis yang berlaku untuk seluruh rakyat Tonga. Ini menjadikan Tonga salah satu kerajaan kecil paling modern di dunia pada masa itu. 7. Meningkatkan pendidikan dan literasi. George-Tupu I sangat percaya pada pendidikan. Ia mewajibkan anak-anak bangsawan dan rakyat biasa bersekolah. Ia mendukung para misionaris dalam mendirikan sekolah, mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Ia mengirim anak-anak bangsawan belajar bahasa Inggris untuk memahami dunia luar dan melindungi kerajaan dari tipu daya bangsa asing. Berkat kebijakannya, tingkat balak huruf Tonga menjadi salah satu yang tertinggi di Pasifik pada akhir abad ke-19. 8. Menegakkan hukum dan keadilan. Sebelum pemerintahannya, hukum di Tonga bergantung pada keputusan kepala suku atau adat. George-Tupu I menegakkan hukum tertulis yang adil untuk semua kelas sosial, baik rakyat biasa maupun bangsawan. Ia menentang penyiksaan, memperkenalkan pengadilan dengan saksi, dan memastikan tidak ada orang dihukum tanpa pengadilan. 9. Menegakkan kesetaraan sosial dan perlindungan rakyat. Ia menolak sistem perbudakan tradisional yang masih tersisa di Tonga. Ia membebaskan rakyat dari perbudakan dan kerja paksa, menjamin bahwa semua orang Tonga setara di mata hukum. Ia juga melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam hal warisan dan status sosial, sesuatu yang sangat maju untuk zamannya. 10. Menjadi teladan kepemimpinan. George-Tupu I dikenal sebagai raja yang sederhana, jujur, dan hidup bersih. Ia tidak menimbun kekayaan pribadi dan hidup dengan disiplin. Ia sering turun langsung ke desa-desa untuk memeriksa keadaan rakyat, memimpin doa, dan menasihati para pemimpin lokal.
Ia menolak suap dan menjunjung tinggi keadilan. Ia mengajarkan bahwa kekuatan raja bukan dari ketakutan rakyat, tetapi dari kepercayaan rakyat. 11. Membangun ibu kota dan infrastruktur. Ia menetapkan Nuku Alofa sebagai ibu kota Tonga, menjadikannya pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Ia membangun gereja-gereja besar, sekolah, pelabuhan, dan jalan untuk menghubungkan pulau-pulau utama. 12. Warisan spiritual dan nasional. Di akhir hidupnya, ia dikenal bukan hanya sebagai penguasa, tetapi juga bapak bangsa. Ia meninggalkan sistem kerajaan yang stabil, hukum yang kuat, dan rakyat yang bersatu dalam iman dan kebanggaan nasional. Warisan yang ia bangun membuat Tonga tetap menjadi satu-satunya kerajaan Polinesia yang masih berdiri dan berdaulat penuh hingga abad 21. Kesimpulan singkat, selama hidupnya, Raja George Tupu I menyatukan seluruh Tonga di bawah satu mahkota, menyebarkan dan menetapkan agama Kristen, menulis konstitusi pertama di Pasifik, mencegah penjajahan asing melalui diplomasi dan hukum tanah, membangun sistem pemerintahan modern, meningkatkan pendidikan dan literasi, menegakkan hukum dan keadilan sosial, memperkuat identitas nasional Tonga,